Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permatasari, mahasiswa bimbingan konseling Islam dengan mata kuliah psikologi sosial, akan membahas mengenai sikap dan persepsi. Pembahasan terdiri dari seni persuasif dan resistensi terhadap persuasif. Oke. Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri atau cara merasakan jalan pikiran dan perilaku. Selain itu, sikap atau attitude adalah suatu konsep paling penting dalam psikologi sosial. Golden Will Allport mengemukakan bahwa sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamis atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Seni persuasif. Sikap diyakini mempunyai hubungan erat dengan perilaku. Keyakinan tersebut kemudian menyebabkan sikap menjadi sasaran utama dalam usaha untuk mengubah perilaku seseorang. Komunikasi persuasif merupakan penyampaian pesan dari komunikator kepada target melalui media tertentu dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku. Pesan yang disampaikan melalui komunikasi persuasif pun mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap target. Salah satu faktor yang membedakan ialah gaya pemrosesan informasi. Ada dua macam strategi dalam pemrosesan informasi yang dimiliki oleh individu, yaitu pemrosesan sistematis dan pemrosesan heuristik. Pemrosesan sistematik merupakan pemrosesan informasi yang dilakukan oleh individu dengan cara memahami maupun analisis yang mendalam terhadap isi pesan tersebut. Sedangkan pemrosesan heuristik merupakan pemrosesan informasi yang tidak membutuhkan analisis yang mendalam melalui pemrosesan secara sederhana pada pesan tersebut. Biasanya, sikap pada seseorang terhadap pesan akan mudah untuk dirubah apabila orang tersebut menggunakan strategi pemrosesan heuristik. Resistensi terhadap persuasif. Melihat begitu banyaknya pesan persuasif yang kita hadapi setiap harinya, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kita sangat resistensi atau menolak pesan-pesan persuasif tersebut. Jika kita tidak resisten, maka sikap kita akan terus-menerus berubah karena dipengaruhi oleh pesan persuasif yang kita terima setiap hari. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan seseorang resisten terhadap persuasif. Reaktansi melindungi kebebasan pribadi kita. Reaktansi adalah reaksi negatif pada ancaman terhadap kebebasan seseorang. Reaktansi seringkali meningkat resistensi terhadap persuasif. Sebuah reaksi negatif terhadap usaha orang lain untuk mengurangi kebebasan Anda membuat kita melakukan apa yang mereka inginkan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa dalam situasi tersebut seringkali mengubah sikap kita ke arah yang berlawanan dengan apa yang dipaksakan terhadap kita, yaitu sebuah efek yang dikenal sebagai perubahan sikap negatif. Adanya reaktansi merupakan salah satu alasan mengapa usaha menjual dengan paksaan dalam persuasif seringkali gagal. Ketika individu menangkap persuasif sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan pribadi atau gambaran mereka sebagai orang yang mandiri, mereka termotivasi kuat untuk menolak. Resistensi tersebut pada gilirannya merupakan petunjuk visual bahwa persuader akan gagal. Peringatan. Pengetahuan akan intensi persuasif. Peringatan adalah pembahasan dini bahwa individu akan menjadi target suatu usaha persuasif. Peringatan seringkali meningkat bertahap terhadap sesuatu yang terjadi. Ketika kita menyaksikan televisi, banyak sekali iklan yang memotong hampir sebagian besar program. Kita mengetahui dengan baik bahwa pesan-pesan dirancang untuk mengubah pandangan kita, yaitu membuat kita membeli berbagai macam produk. Apakah kita tahu apa maksud terselubung di balik pesan persuasif? Maka pengetahuan tersebut akan membantu kita untuk menolak pesan tersebut. Penelitian terhadap efek dari pengetahuan yang ada
sebelumnya, yaitu dikenal sebagai peringatan. Ketika kita mengetahui bahwa sebuah pidato, pesan yang terekam atau tertulis yang dirancang untuk mengubah pandangan kita, seringkali lebih tidak suka dipengaruhi oleh hal tersebut dibanding ketika kita tidak memiliki pengetahuan tersebut. Hal ini terjadi karena kecurigaan mempengaruhi beberapa proses kognitif yang berperan dalam persuasi. Pertama, peringatan memberikan kita kesempatan untuk menciptakan sanggahan yang dapat mengurangi kekuatan pesan persuasif. Selain itu, peringatan juga memberikan waktu untuk mengingat faktor-faktor yang relevan dan informasi yang terbukti berguna agar dapat menolak sebuah pesan persuasif. Peringatan tampaknya lebih berguna jika terkait dengan sikap yang kita nilai penting, dan lebih kecil kemungkinan terjadi untuk sikap yang agak kurang penting dari peringatan. Penghindaran selektif. Penghindaran selektif adalah kecenderungan untuk mengalihkan perhatian dari informasi yang menantang siapa yang sudah ada. Usaha menghindari tersebut meningkatkan resistensi terhadap persuasif. Cara lain untuk menolak usaha persuasif adalah melalui penghindaran selektif. Kecenderungan untuk mengabaikan atau menghindari informasi yang berbeda dengan sikap kita dan aktif mencari informasi yang konsisten dengan sikap kita. Menunjukkan dua sisi yang oleh psikologi sosial dikenal dengan selective exposure dan selektivitas tersebutlah yang membuat kita memfokuskan perhatian kita, membantu memastikan bahwa sikap kita relatif tetap sama untuk jangka waktu yang panjang. Pertahanan aktif. Mengabaikan atau menyarangi informasi tidak sesuai dengan pandangan kita saat ini adalah salah satu cara untuk menolak persuasi. Tetapi, bukti yang menunjukkan bahwa selain bersikap pasif, kita juga menggunakan strategi yang lebih aktif untuk mempertahankan sikap yang kita miliki, yaitu melawan atau menyanggahnya. Dengan cara aktif ini, pandangan yang berbeda lebih tertanam dalam ingatan, tetapi dampaknya lebih kecil daripada kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan yang isinya berbeda maupun pesan yang sejalan dengan sikap yang mereka miliki diingat sama baiknya. Namun, partisipan melaporkan bahwa mereka berpikir lebih sistematis tentang pesan kontratudinal dan melaporkan bahwa mereka mengeluarkan lebih banyak pikiran yang berlawanan dengan pesan tersebut, yaitu sebuah tanda yang jelas menunjukkan bahwa mereka memperdebatkan pesan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu alasan mengapa kita mampu menolak persuasif, yaitu karena kita tidak hanya mengabaikan informasi yang kita konsisten digunakan pandangan kita saat ini, namun jika juga secara hati-hati memproses input yang berlawanan dengan sikap kita dan menyanggah secara aktif hal tersebut. Dengan kata lain, kita membuat benteng yang kuat untuk melawan usaha yang mengubah sikap kita. Bias asimilasi dan polarisasi sikap. Bias adalah sebuah kecenderungan untuk mengevaluasi informasi yang berbeda dengan pandangan kita sebagai informasi yang kurang meyakinkan dan kurang dapat dipercayakan daripada informasi yang konsisten dengan pandangan yang kita miliki. Polarisasi sikap merupakan sebuah kecenderungan untuk mengevaluasi berbagai bukti atau informasi dengan cara memperkuat pandangan awal kita dan membuat pandangan menjadi ekstrim. Jadi, kesimpulan dari seni persuasif dan eksentasi ini dapat kita simpulkan, sikap bisa didefinisikan sebagai kombinasi reaksi kognitif dan efektif dan kecenderungan berperilaku sebagai penilaian. Jadi dapat disimpulkan, sikap dapat terbentuk melalui pembelajaran sosial atau classical conditioning, instrument conditioning, pembelajaran melalui contoh dan perbandingan sosial. Sikap bisa diubah salah satunya dengan persuasi. Jika sikap gagal diubah, maka terjadi resistensi terhadap persuasi dapat dikarenakan reaktansi peringatan
penghindaraan selektif, pertahanan aktif, serta bias asimilasi dan polarisasi sifat. Sampai di sini mengenai sikap dan persepsi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan sampai awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.